Kahmi Maluku Utara kritik proyek Jalan Trans Kieraha, Shirley Laos, baca FS baru dialog dengan saya. Gubernur Maluku Utara, Shirley Laos, menanggapi kritikan Korps Alumni HMI, Kahmi, Malut yang meminta Pemprov meninjau kembali rencana pembangunan Jalan Trans Kieraha. Shirley menegaskan bahwa seluruh pihak harus membaca Feasibility Study, FS, terlebih dahulu sebelum mengkritisi proyek tersebut. Suruh mereka, Kahmi, baca FS dulu. Mereka sudah baca FS belum? Kalau sudah baca baru dialog dengan saya, tegas Shirley saat ditemui di Sofifi, Selasa, 25 November 2025. Menurutnya, FS merupakan dasar profesional dalam menentukan kelayakan pembangunan sehingga perdebatan seharusnya bertumpu pada data, bukan asumsi. Itulah gunanya FS, studi kelayakan yang disusun profesional. Setelah baca FS, barulah kita berdebat dengan data, bukan dengan perasaan, ujarnya. Ketika ditanya terkait klaim Kahmi bahwa proyek ini mengubah rencana pembangunan, Shirley kembali menegaskan semuanya telah termuat dalam FS. Itu semua ada dalam FS. Tolong dibaca dulu supaya diskusi kita jelas dan berbasis data, katanya. Menanggapi pernyataan DPRD yang mengaku belum menerima dokumen pendukung, Shirley memastikan bahwa FS sudah diterima secara resmi. Dokumennya sudah ada. Bicara dengan saya jangan pakai katanya. Ada berita acaranya. Silakan cek ke PLT Sekwan DPRD karena FS sudah diserahkan, tegasnya. Shirley bahkan mengajak media untuk membaca FS sebelum melakukan wawancara lanjutan. Bagaimana kalau kalian, media, baca dulu FS baru tanya ke saya? Itu lebih adil. Saya sudah menyerahkan, tinggal lihat berita acaranya, tambahnya. Sebelumnya, Koordinator Presidium Kahmi Maluku Utara, Ishak Nasr, meminta Pemprov dan DPRD meninjau kembali kesepakatan terkait pembangunan Jalan Trans Kieraha. Hal itu ia sampaikan usai rapat bersama DPRD di Sofifi, Senin, 24 November 2025. Proyek ini awalnya dianggarkan sebesar Rp186 miliar, namun kemudian turun menjadi sekitar Rp96 sampai Rp98 miliar. Namun DPRD mengaku belum mengetahui angka pasti dalam postur APBD, sehingga Kahmi menilai ada ketidakjelasan dalam proses penganggaran. Kami mengkaji bersama Majelis Pakar dan Majelis Wilayah, dan menemukan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan DPRD, ujar Ishak. Menurutnya, Kahmi tidak bermaksud mencampuri, tetapi ingin memberikan pendidikan politik partisipatif kepada masyarakat dan mendorong transparansi pemerintahan. Ishak menyebut DPRD seolah memberi blanko kosong kepada pemerintah karena tidak mengetahui secara utuh nilai anggaran yang disepakati. Ia menilai hal ini tidak boleh terulang dalam proses legislasi APBD ke depan. Kahmi menilai Jalan Trans Kieraha belum layak masuk dalam prioritas pembangunan tahun ini. Pertama, pembangunan ini tidak mengacu pada RT/RW. Kedua, arah manfaat ekonominya tidak jelas. Jika untuk pertumbuhan ekonomi, sektor mana yang ingin didorong? Kata Ishak. Ia mengungkapkan, Shirley Laos pernah menyampaikan bahwa jalan tersebut dibangun untuk membuka akses transportasi Sofifi Bandara Lelilev. Namun menurutnya, argumen itu tidak cukup kuat. Pertanyaannya, seberapa besar jumlah penumpang yang akan menggunakan jalur itu? Sofifi ke Ternate saja hanya 1 jam, dan akses ke Bandara Babullah sangat dekat. Pilihan penerbangan pun lebih banyak, jelasnya. Kahmi menilai rute tersebut melewati kawasan hutan dengan minim permukiman, sehingga manfaatnya diragukan dibanding kebutuhan pembangunan di daerah lain seperti Taliabu, Sula, Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur yang infrastruktur jalannya masih jauh tertinggal. Bahkan, ruas penting seperti Payahe, Depodo saja belum terbiayai dalam APBD. Lebih baik anggaran dialihkan ke sana. Kalau tidak, bisa juga diarahkan ke pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar di Sofifi yang masih menjadi kewenangan provinsi, imbuhnya. Kahmi menegaskan bahwa 70% wilayah Malut adalah laut, sehingga pembangunan seharusnya mempertimbangkan aspek kemaritiman. Ishak menambahkan, pihaknya siap menyampaikan surat ke Kementerian Dalam Negeri agar proses evaluasi APBD memperhatikan catatan Kahmi. Kalau pembangunan ini tidak masuk RT/RW, maka secara hukum menabrak tata ruang dan bertentangan dengan aturan lingkungan. Ketika ditanya apakah Pemprov memaksakan proyek ini, Ishak menjawab diplomatis. Saya lebih memilih mengatakan bahwa pemerintah lupa dan hilaf terhadap tata ruang, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.